Tonight, no end in sight to the nation's bushfire emergency. Embers falling from the sky. It's really scary. It's chaos. Never seen anything like it. My neighbour died from stage Like the most recent in Sydney, that was Chris. That church has Para saudara, kita berada di penghujung tahun 2020 dan kalau kita menengok ke belakang, tahun 2020 bukanlah tahun yang mudah untuk kita. Banyak kesulitan, banyak tantangan, tetapi kita menolak untuk menyerah. Pada bulan Maret 2020 ini gereja ditutup karena adanya epidemi COVID-19. Tahun 2020 yang baru saja lewat ini sangat membekas di hati saya, baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari CIC Sydney. Pandemi COVID-19 mengubah kehidupan, pergaulan, pekerjaan, pelayanan kita semua. Tapi kita beruntung setelah pasca CIC ada misa online. Jadi ada misa online bagi umat Indonesia yang biasa datang ke misa-misa CIC, mereka sangat terbantu sekali gitu. Jadi kegiatan kita tuh yang masih kita jalanin terus adalah salah satunya Rosario bersama setiap hari Kamis jam 7. Obviously jadi online sekarang, kita lewat Zoom. Dan juga kita masih mengadakan P3G, itu singkatan dari Play, Pray, and Praise God. Ini kelamaan nggak pernah masuk gereja, nama acara sendiri juga dilupa. Jadi online juga. Dan kemarin waktu sempet di Sydney dilonggarin, kita beberapa kali adain acara outing kayak barbecue atau sports. Obviously jumlah orangnya juga dikontrol karena kan kita masih harus patuh sama beberapa restriction dari government. Terus kemarin untuk Christmas kita juga adakan satu gathering yang jumlah orangnya juga dibatasin sesuai dengan venue-nya. Yang penting untuk akhir tahun ini setelah kita dari bulan Maret gereja ditutup, anak-anak bisa kumpul lagi bareng-bareng, bisa merasakan the magic of Christmas, punya harapan baru buat 2021 kalau hopefully secepatnya gereja COVID hilang dulu, gereja dibuka kembali dan kita bisa ngumpul bareng-bareng lagi. Khusus dalam lingkup menggereja, banyak program CIC jadi tertunda, bahkan sampai dibekukan. Sebagai contoh, pemilihan koordinator CIC Kensington, CIC Games, retret, perayaan Natal bersama. Justru di saat seperti ini, saya jadi bertanya-tanya kepada Tuhan, mengapa justru di waktu ini saya dicalonkan dan dipilih menjadi koordinator CIC Kensington untuk melayani umat? Saya hanya bisa mengimani bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Di saat seperti ini, saya merasakan penyertaan Tuhan sempurna bagi saya. Di balik halangan-halangan, ada terobosan-terobosan yang terjadi. Merefleksikan tahun 2020, saya bersyukur justru saat-saat kita menghadapi tantangan karena pandemi COVID-19, tim media terbentuk sehingga CIC Sydney bisa tetap melayani umat. Pada saat stay-at-home rules diberlakukan di Sydney, sempat tidak ada misa untuk umat di CIC. Namun terinspirasi oleh misa online yang dikelola dengan cara sederhana yang menggunakan handphone, streaming langsung ke Facebook di gereja All Saints Beach, akhirnya Romo Suroto memutuskan untuk juga membuat misa online untuk umat CIC Sydney. Jadi ketua SPJ selama COVID, bingung banget karena waktu bulan Februari dengar ada COVID gitu kan masih tenang-tenang tuh, begitu bulan Maret tiba-tiba ada beritanya gereja ditutup, mulai bingung karena komunitas kali kan bukan bina iman, jadi acara utama kita ya misa gitu loh. Kita fokusnya menjalankan gimana caranya misa setiap hari Sabtu 2 kali dalam sebulan itu jalan. Saya bersyukur kepada Tuhan dan bangga bagaimana CIC menanggapi persoalan ini dengan cepat beradaptasi kepada platform online. Saya melihat ada misa online
ada pertemuan kelompok secara online, ada doa rosari online, ada juga kreasi kur yang dinyanyikan dari tempat yang berbeda-beda. Saya percaya tahun 2020 pasti berdampak buat kita semua, dan saya harap tahun 2020 membuat kita semua semakin rindu, semakin haus, dan semakin menghargai Tuhan dan karya-karyanya. Selamat memasuki tahun 2021, Tuhan memberkati. Mengerti apa artinya itu kita hadir di gereja dan menerima komuni itu, betapa besarnya kekayaan itu yang hanya dimiliki oleh gereja Katolik, yaitu komuni, kita menerima tubuh Kristus pada saat itu. Setiap misa, bukan saja kita mengikuti misa, tapi kita misa bersama Kristus, yang mana Kristus hadir sendiri. Jadi di kesempatan ini juga sekali bilang thank you buat para pelayan-pelayan yang udah serve buat misa online selama kita pandemi. Apalagi di Sydney, walaupun yang dari CSC Kensington, walaupun orangnya itu-itu aja tiap kali, tapi mereka terus gigih tiap kali ada misa online, mereka lagi, pokoknya untuk menyiarkan misa ini buat kita semua. Di tahun 2021, saya harap media online CSC Sydney bisa terus bertumbuh dan berkembang, terutama dengan konten-konten yang bisa menumbuhkan iman, kepercayaan kita kepada Kristus, dan juga kita bisa reach out ke lebih banyak orang lagi, terutama untuk umat Katolik Indonesia yang berdomisili di Sydney. Yang pada kali ini tema yang diangkat buat saya juga menarik ya, yaitu bagaimana sih kita mengatasi mereka yang toksik ataupun punya kecenderungan menjadi toksik. Pada hari ini nanti kita akan berikan 7 alasan mengapa kita memilih gereja Katolik. Malam ini saya ingin bicara soal ketaatan. Ya. Memang tidak mudah apa yang saya akan bicarakan. Saya akan bicara ini untuk diri saya juga, ya. Karena nggak ada dari kita yang sudah lulus dalam hal ini, tapi kita semua berjuang untuk taat. Pada malam hari ini saya ingin men-sharingkan tentang refleksi dan renungan saya tentang spiritual obesity. Apakah imanku dalam situasi hidupku yang seperti ini, yang sulit luar biasa dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu, apakah masih bisa bertumbuh pada akhirnya berkembang dan berbuah? Nah, ini tantangannya. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan terbaik bagi kita untuk berbicara bagaimana mendampingi iman anak-anak kita. Si Soleh perbuatannya paksa. Karena apa? Pekerjaannya pemungut cukai. Malah bukan hanya pekerjaan pemungut cukai, dedengkotnya ke pemungut cukai. Kepalanya pemungut cukai. Ya, Zakius itu begitu. Namanya Zakius, namanya Soleh, tidak sama. Maka tidak ada harmoni antara identitas dengan aktivitas. Tidak ada integritas hidup orang kita. Kita di dalam tuntunan Roh Kudus selalu menemukan celah-celah baru di dalam evangelisasi. Dan di tahun 2021 kesulitan tetap masih ada, tetapi percayalah bahwa di dalam Kristus kita tetap menjadi pemenang. Should old acquaintance be forgot, and old lang syne?